Is that so? Oh, not really, ma'am. Not really. Nah, tadi katanya di antara 3 yang paling sulit grammar. Kemudian mungkin listening juga sama sulitnya. Berarti reading lebih mudah dari ketiga skills itu atau tidak? Ya, bisa jadi. Tapi kadang di reading kita juga bisa Mendapatkan kesulitan gitu ya. kejebak gitu. Oh ya, oke. Kita mau baca soal kalau tidak cermat gitu. Oke, baik. Sekarang kita lihat in general dulu gitu ya. Mungkin saya bisa menambah apa yang disampaikan oleh Pak Dion. Jadi di TOEFL test itu listening comprehension skills itu ada 50 pertanyaan. Kemudian 25 pertanyaan diantaranya adalah pertanyaan short dialogues gitu ya. Yang short dialogues-nya ini menjadikan Anda atau menjadikan keuntungan untuk Anda karena yang terjadi adalah satu short dialogue diikuti satu pertanyaan. Satu short dialogue diikuti satu pertanyaan. Jadi Anda tidak akan menemukan jeda terlalu lama antara dialog yang Anda dengar dengan pertanyaannya. Sehingga untuk listening yang 25 soal pertama ini diharapkan Anda bisa mengambil skor sebanyak-banyaknya. Setuju dengan saya? Setuju ya? Karena di antara 3 bagian dari listening skills itu bagian A lah yang memang paling mudah. Kenapa bagian B dan C itu sulit? Karena ada jeda yang cukup lama antara dialog yang baru saja Anda dengar dengan pertanyaan gitu. Sehingga yang terjadi adalah satu dialog yang agak panjang, kemudian ada 4 atau 5 pertanyaan yang mengikutinya. Sedangkan Anda tidak diperkenankan untuk menulis atau mencoret-coret di buku soal. Sehingga yang Anda lakukan harus konsentrasi betul-betul, knowing what is going on in the dialogue gitu ya. Terus kemudian Anda melihat opsi-opsi mana saja yang sekiranya berdasarkan memori Anda tadi cocok atau sesuai dengan dialog yang diperdengarkan. Begitu juga part C. Part C ini lebih sulit lagi karena yang dimunculkan bukan dialog tetapi speech. Speech itu bisa sebuah lecture atau perkuliahan seperti ini, atau bisa juga seorang guide yang sedang menjelaskan katakanlah sebuah museum yang sedang dikunjungi, atau bisa juga itu adalah radio broadcast gitu ya yang menjelaskan mengenai satu berita begitu, atau bisa juga seorang announcer atau orang yang memberikan pengumuman di sebuah dormitory atau di sebuah asrama begitu ya, sehingga yang Anda dengar adalah satu orang yang berbicara cukup lama berkalimat-kalimat dan Anda harus mencoba untuk memorizing gitu ya, remembering the whole parts of the dialogue and also the speech gitu. Jadinya itu agak sulit, sehingga memang strateginya adalah Anda konsentrasi penuh di bagian A, kemudian bagian B dan C kalau bisa ya Anda pilih, kalau enggak ya Anda tidak terlalu harus memusingkan hal itu karena yang saya dengar skor minimal untuk STTN adalah 450 atau sudah naik 475. Skor minimalnya berapa? Belum mengetahui itu tersebut. Oh iya, oke. Kalau beberapa tahun yang lalu atau informasi sebelumnya yang saya dapatkan adalah 450 sama seperti di UNY gitu ya. Dan itu bukan skor yang terlalu tinggi. Artinya kalau anak STTN ya selama ini berdasarkan pengalaman saya pasti bisa begitu ya. Hanya memang harus memahami strategi-strategi itu tadi. Nah, untuk part A listening yang harus Anda lakukan itu adalah mendengarkan the first and the second speaker, tetapi utamanya di second speaker. Jadi utamanya di second speaker. Ibaratnya ketika first speaker itu Anda terlanjur tidak mendengar dan sudah terlanjur lost gitu ya, Anda tetap bisa mencoba untuk berkonsentrasi di second speaker karena sebagian besar pertanyaan itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh second speaker. Gitu. Itu yang bisa kita garis bawahi. Saya tidak mengatakan semua ya, tapi sebagian besar.
Artinya kalau Anda berkonsentrasi ke second speaker itu Anda punya peluang yang tinggi juga untuk bisa memahami dialog yang ada dan kemudian memilih opsi yang tepat, gitu ya. Nah, itu untuk listening. Bagaimana dengan grammar? Tadi hampir semua mungkin meskipun hanya 2 orang saja yang menyampaikan, tapi mungkin ini merepresentasikan hampir semua mahasiswa begitu ya, menyampaikan bahwa grammar itu sulit. Padahal grammar itu mudah sebetulnya. Ya ada sisi sulitnya, ada sisi mudahnya ya. Saya sebutkan sisi sulitnya dulu. Sisi sulitnya adalah dari keseluruhan jumlah soal yang ada di grammar itu kesemuanya memiliki variasi variasi soal sesuai dengan jumlah soal yang muncul gitu lah. Jadi semua soal memiliki variasi sendiri-sendiri begitu. Sedangkan kalau listening kan tidak terlalu banyak variasi. Misalnya how to agree, how to disagree, how to complain, how to thank dan sebagainya. Tapi kalau grammar ini lebih banyak item-item yang harus kita hafalkan gitu. Ada plural singular, kemudian ada misalnya subject verb agreement, ada tenses, kemudian ada misalnya prepositional verbs, misalnya katakanlah Anda menemukan kata kerja insist, nanti preposisinya in atau on, misalnya seperti itu. Kata kerja look, yang diharapkan di sini look for, atau look after, atau look at, atau apa, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak lah yang harus Anda hafalkan terkait dengan grammar gitu ya. Belum lagi sentence constructions, kalau pasif seperti apa, kalau aktif seperti apa, dan seterusnya. Nah, tapi mudahnya adalah di antara soal-soal grammar itu ada soal-soal yang bisa Anda selesaikan dalam waktu setara kecepatan cahaya. Oke, saya lebay ketika saya mengatakan setara kecepatan cahaya, tapi saking cepatnya dalam hitungan detik begitu ya, itu Anda bisa menentukan mana yang betul atau opsi mana yang harus Anda pilih supaya skor Anda maksimal gitu. Nah, bagaimana bisa? Ya syaratnya itu tadi ya, syaratnya Anda paham tenses, Anda bisa tahu membedakan singular plural, Anda juga tahu prepositional verbs, kata kerja ini harus bersanding dengan preposisi atau kata depan yang mana, in, on, at, for, by, dan sebagainya, yang mana yang tepat dengan kata kerja tersebut misalnya, dan masih banyak lagi. Tapi kalau Anda sudah menguasai itu, katakanlah di the second part of grammar, yang Anda lakukan hanya dalam tanda kutip ya, hanya menentukan mana yang salah. Gitu. Kadang yang salah itu tuh cetawela-wela gitu loh. Misalnya di soal nomor 22 katakanlah. Itu ketika Anda harus menentukan mana yang salah, di dalam kalimat itu diawali dengan kata atau frasa a children. A children kalimatnya panjang sekali dan kompleks gitu ya. Tapi begitu Anda lihat a children dan kemudian di garis bawah, di bawahnya ada huruf A, maka huruf A itu pula lah yang harus Anda pilih cepat-cepat sebagai bagian yang salah tanpa Anda harus menyelesaikan soal yang berupa kalimat yang panjang itu. Karena kalau Anda menyelesaikan soal, kalimat di dalam soal, maka Anda kehilangan berdetik-detik gitu loh. Lawang sudah jelas di opsi A children itu salah karena seharusnya a child atau children tanpa misalnya seperti itu. Itu gambaran saja. Banyak sekali soal-soal yang seperti itu di grammar. Anda bisa pilih tanpa Anda harus memikirkan dengan seksama gitu loh. Atau bahkan Anda bisa memilih opsi tanpa Anda harus menyelesaikan kalimatnya. Atau Anda bisa memilih opsi karena Anda tahu bahwa 3 di antara 4 opsi itu jelas salah. Misalnya kalau ada she, yang hilang di antara kalimat itu adalah kata kerjanya, subjeknya sudah ada she, terus kemudian di situ ada ekspresi atau pilihan talking, kemudian ada talk, katakanlah seperti itu. Jadi ada talking, ada talk, kemudian ada have talked, kemudian ada talked. Maka Anda tahu bahwa yang harus Anda pilih adalah D.
karena tidak mungkin she talking, tidak mungkin she have talked, karena she dengan have tidak matching gitu ya. Kemudian apa tadi yang saya bilang satu lagi, tidak mungkin misalnya katakanlah she talk gitu ya, she kemudian talk, itu nggak mungkin she talk, karena seharusnya she talks, she talked dengan ed, atau she has talked misalnya, atau kalau dengan to be she is talking misalnya, tidak hanya she talking saja tapi she is talking misalnya, seperti itu. Jadi di antara 4 yang tadi ada talking, ada talk tanpa tambahan apa-apa, ada have talked, kemudian ada talked dengan talk dengan ed saja, maka yang paling tepat untuk bersanding dengan subjek she adalah kata kerja talked. Jadi yang D tadi yang Anda pilih. Jadi itu beberapa strategi yang bisa Anda lakukan untuk grammar juga, begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke reading? Belum, Bu. Oke, tidak ada ya. Baik, nah sekarang reading. Reading tadi Anda sebut sebagai bukan yang tersulit. Tetapi Anda juga galau karena Anda bisa terjebak di opsi-opsi yang ada di reading. Nah, oleh karenanya yang harus Anda ketahui apa? Selain tentu Anda harus enriching your vocabulary gitu ya. Anda harus menambah pengetahuan vocab Anda. Anda tidak bisa mencapai skor tertentu di dalam reading itu hanya dengan berbekal pengetahuan vocab yang biasa-biasa saja, gitu ya, itu jelas, gitu ya. Sehingga mulai dari sekarang, kalau Anda memang ingin memiliki skor TOEFL yang tinggi dan Anda ingin mencuri poin dari skill reading, maka memang Anda harus mulai menggunakan strategi paling jitu untuk bisa enriching your vocabulary. Nah, selama ini apakah Anda sudah mencoba menambah perbendaharaan kosakata di bahasa Inggris Anda? Sudah atau belum? Masih nyicil, Bu. Masih nyicil ya. Mungkin ini ada mahasiswa perempuan kan ya? Dari tadi saya hanya mendengar voice. Oke, nanti barangkali ada girls talk. Oke, selama ini Anda sudah mencoba untuk nyicil, memperkaya perbendaharaan kosakata Anda. Nah, mungkin dari apa yang nanti akan saya sampaikan mungkin bisa memberikan semacam wawasan bahwa misalnya, oh ternyata yang saya lakukan selama ini kurang, atau yang saya lakukan selama ini belum tepat dan sebagainya, gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan nanti juga belum tentu sesuai dengan kondisi Anda, tetapi berdasarkan penelitian, memang itu yang harus Anda lakukan ketika Anda berupaya untuk enriching your vocabulary, gitu ya. Jadi intinya begini, mungkin Anda pernah berada di situasi ini. Situasi di mana Anda memberikan target untuk diri Anda sendiri, setiap hari saya harus hafal 15 kata. Dan hasilnya adalah Anda lupa 20 kata. Misalnya seperti itu. Sebentar, tunggu sebentar. Saya ada tamu ya, sebentar saja. Mohon maaf, sebentar.
I'm so sorry, I'm back. Kalau dari rumah kendalanya memang seperti itu ya, mohon maaf sekali. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa sehingga, are you with me, everybody? Yes, sir. Oke, maaf. Jadi tadi Yes, saya, Miss. oke, finally ya, I heard girls. Sehingga yang harus Anda kuasai di reading skills adalah vocab kan gitu tadi. Terus kemudian kita harus lihat apakah cara Anda enriching your vocabulary selama ini sudah tepat. Jadi tadi saya katakan mungkin setiap harinya Anda memberikan target untuk diri Anda sendiri 15 kata per hari, tetapi hasilnya Anda lupa 20 saking lupanya gitu ya. Jadi tidak memenuhi target, malah tombok gitu ya istilahnya. Nah, sehingga bagaimana cara terbaik untuk bisa menghafalkan kata. Jadi berdasarkan penelitian, semakin banyak hal yang Anda lakukan untuk menghafalkan satu kata, maka semakin lama kata itu tinggal di memori Anda. Jadi dia tidak hanya tinggal di short term memory Anda saja, tetapi bisa tinggal di long term memory. Sehingga begini, mungkin yang perlu Anda lakukan adalah having your own list of vocabulary. Jadi punya list vocab sendiri. Tapi kan sudah ada kamus, Bu. Di kamus itu ada sekian juta kata yang mungkin 50% diantaranya tidak akan Anda pakai. Gitu loh, sehingga Anda perlu list of vocabulary Anda sendiri yang Anda catat berdasarkan pengalaman baca Anda, pengalaman dengar Anda, dan pengalaman bicara Anda. Jadi mungkin ketika berbicara, suatu saat Anda mencari satu kata tertentu untuk bisa menggantikan ekspresi di bahasa Indonesia yang ingin Anda ungkapkan. Kemudian Anda cari di kamus. Nah, itulah kata yang berdasarkan pengalaman bicara Anda perlukan. Lalu Anda masukkan di dalam list of vocabulary Anda. Begitu juga ketika Anda mendengar, misalnya lirik lagu galau, oh ini kok kayaknya galau banget ya, tapi ini apa artinya misalnya begitu. Anda masukkan di dalam list of vocabulary Anda. Apalagi reading ya, reading itu mungkin sebentar-sebentar Anda buka kamus, sebentar-sebentar buka kamus. Dan kemudian Anda masukkan ke list of vocabulary. The problem is, gitu ya, masalahnya adalah list of vocabulary Anda kemungkinan besar hanya ada 2 kolom. Kolom yang pertama adalah kata baru tersebut, kolom yang kedua maknanya di bahasa Indonesia, betul tidak? Is it correct? Mohon maaf, bisa diulangi? Jadi kebanyakan list of vocab atau daftar kosakata baru yang Anda miliki hanya terdiri dari 2 kolom saja. Yaitu kolom pertama itu adalah kata baru tersebut, katakanlah Anda menemukan kata meticulous di bahasa Inggris. Kemudian Anda cari maknanya di bahasa Indonesia, Anda masukkan ke kolom kedua, oh meticulous itu artinya sangat teliti. Jadi di list of vocabulary Anda hanya, misalnya itu kata ke-72 yang Anda temukan gitu ya. 72, meticulous, titik 2, sangat teliti. Am I correct? Sebagian besar list of vocabulary seperti itu, ya kan? Oke, baik. Sedangkan itu kurang, gitu loh. Karena Anda hanya melakukan 2 hal saja setidaknya untuk menemukan makna dari kata meticulous. Menemukannya di dalam katakanlah sebuah teks dan kemudian mencari artinya, gitu. Nah, suggestion-nya adalah Anda menambah kolom di daftar kosakata baru Anda itu. Kira-kira kolom selanjutnya apa yang diperlukan untuk bisa membuat Anda ingat terhadap kata tersebut? Kalau Anda menemukan kata baru, selain maknanya di bahasa Indonesia apa? Apalagi informasi mengenai kata baru itu yang Anda perlukan, sehingga nanti kata baru itu bisa menambah kefasihan Anda dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Ayo.
Seperti tulisan pengucapannya, Bu. Exactly. Pronunciation is a must. Jadi, learning English is not exactly alike like when we are learning bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu suaranya hampir mirip semua dengan pengucapannya begitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu kadang-kadang huruf E di bahasa Indonesia ya, E begitu, I kalau bahasa Inggris, tapi di bahasa Indonesia kita bilang E itu kadang dibaca I di bahasa Inggris, bisa juga dibaca tetap E, gitu loh. Jadi kita harus betul-betul memahami pronunciation di dalam bahasa Inggris, sehingga supaya Anda tidak membaca kata yang bermakna sangat teliti di bahasa Indonesia itu menjadi meticulous gitu ya, maka Anda harus tahu betul-betul bahwa cara mengucapkannya adalah meticulous. Bukan juga meticulous misalnya begitu, kan berbeda ya. Meticulous dan meticulous itu kan berbeda, sehingga Anda harus tepat bisa mengatakan meticulous begitu, supaya orang yang berbicara dengan Anda, orang asing, si pemakai bahasa tersebut, bisa memahami apa yang Anda sampaikan, gitu. Nah, contoh sederhana yang lain adalah kata restoran. Restoran yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian Anda repot-repot mengatakan, oke, katanya adalah restoran, itu berasal dari bahasa Inggris, berarti saya bisa mengatakan misalnya, I want to go to that restaurant. Atau R-nya agak dicedal-cedalkan sedikit. I wanna go to that restaurant, misalnya seperti itu. Nah, Anda praktekkan ke American friends Anda praktekkan di depan your American friends. Unfortunately, they didn't get it. Mereka nggak paham. Loh, kan saya sudah restoran, gitu. Tapi ternyata yang mereka akan ucapkan untuk membuat makna restoran seperti yang kita ketahui adalah restaurant. Jadi tidak ada bunyi to di situ. Restoran. Tidak ada to di situ. Tapi restaurant. I wanna go to that restaurant. Misalnya seperti itu. Contoh yang lain lagi. Misalnya Bank BPD, BNI, BRI gitu ya. Anda mengatakan I want to go to the bank. Kalau bilang bank itu artinya di tepi. The bank of the river, the bank of the apa? Tepi sungai atau tepi apa yang Anda maksud gitu. Kalau Anda bilang I wanna go to the bank. Lah harusnya apa, Bu? Harusnya adalah I wanna go to a bank. Jadi ada bunyi kah di akhir. Tidak juga perlu pakai mencekik leher ya. I want to go to the bank. Gitu, sampai mencekik leher itu nggak perlu juga, asal Anda punya niat untuk mempronounce huruf atau bunyi K di akhir kata tersebut. Jadi Anda harus bisa membedakan antara bank dengan bank. Maka kalau ditambah ing, karena bang itu artinya juga memukul-mukul meja atau kayu gitu ya, bang 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 gitu. Atau door bisa juga artinya seperti door gitu di bahasa Indonesia. Kalau bunyi letusan itu kan kita bilang door gitu ya, kalau mereka bilang bang, 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 bang. Kalau pistol itu suaranya bang, bang, bang gitu. Jadi the pistol is banging. Anda akan mengatakan banging. Tapi kalau banker atau banking, dia bekerja di dunia perbankan gitu, maka Anda akan mengatakan banking. Bukan banging gitu ya. Nah itu buktinya bahwa suara kah itu harus muncul di dalam kata yang kita ucapkan ketika yang akan kita maksud adalah lembaga keuangan. Jadi bank, misalnya seperti itu. Jadi singkatnya, pronunciation is a must. Something that you really have to know when you are learning English. Gitu ya. Jadi tadi kolom pertama kata baru, kolom berikutnya adalah makna atau kalau bisa sinonim. Memberikan sinonim daripada makna di bahasa Indonesia. Sinonim tentu sinonim dengan kata yang sudah Anda paham gitu ya. Maka itu seperti sekali merengkuh 2-3 pulau terlampaui. Jadi Anda sekaligus menghafalkan 2 kata kalau Anda taruh sinonimnya di situ. Itu misalnya can, terus kemudian di sebelah kanannya Anda tuliskan
to be able to. Atau, saya balik ya. Anda menemukan kata to be able to, misalnya I am able to, she is able to, kemudian able to itu apa sih? Lalu Anda tulis di situ to be, apakah itu SMR, tergantung subjeknya, lalu able, ABLE gitu ya, to, able to itu sama dengan apa? Lalu di dalam kolom makna di bahasa Indonesia Anda tulis can bisa, gitu ya, maka Anda tahu, oh ini able sama dengan can. Anda mengingat kata able sekaligus Anda mengingat kata can. Gitu. Jadi kolom kedua bisa makna di bahasa Indonesia, tapi kalau bisa sinonim kalau ada. Sinonim dari kata yang Anda tahu, jangan sinonim dari kata yang Anda nggak tahu, itu namanya double kill gitu ya. Anda menambah persoalan gitu. Kemudian di kolom ketiga adalah pronunciation. Apakah cukup dengan 3 kolom itu? Halo, is that enough? Having 3 columns for your vocabulary list. Maybe enough. Enough ya, tapi kalau Anda bisa tambah 2 kolom lagi lebih bagus lagi, Mas. Kira-kira apa ini? Nah, kolom yang keempat adalah perlu tidak menurut Anda pengetahuan, pemahaman mengenai apakah kata meticulous tadi yang saya sebutkan itu adalah kata bendakah atau kata kerjakah atau kata sifatkah dan seterusnya. Perlu kan? Ya, perlu. Sehingga kolom keempat adalah informasi mengenai part of speech atau jabatan kata yang dimiliki kata tersebut. Jadi meticulous itu adalah adjective, kata sifat. Jadi Anda akan bisa bilang meticulous people, orang-orang yang teliti, meticulous people. Anda akan bisa bilang a meticulous lady, ibu, perempuan yang sangat teliti, gitu ya. Tapi Anda tidak bisa bilang I meticulous you, misalnya. Saya akan meneliti Anda, misalnya katakanlah seperti itu. Tidak bisa Anda bilang I meticulous you, gitu ya. Jadi karena Anda sudah paham bahwa meticulous adalah kata sifat, maka Anda akan menggunakan kata meticulous itu secara proporsional. Dia akan ada di sebelum kata benda yang lain, misalnya seperti meticulous woman, meticulous person, meticulous people, meticulous job, meticulous apalagi research dan lain-lain, gitu ya. Jadi kolom keempat sekali lagi adalah kata sifat, kata kerja atau informasi mengenai jabatan dari kata tersebut. Kolom yang terakhir, Mas, kalau Anda punya 5 ini, nah ini kemungkinan besar kata tersebut akan semakin lama tertinggal di long term memory Anda. Ya, itu adalah kira-kira apa? Tadi sudah ada sinonim atau makna, sudah ada cara pengucapan, sudah ada informasi mengenai jabatan kata. Terakhir apa kira-kira kolom yang terakhir? Oke. Menyerah? Tidak ada ide? Yuk. Oke. Jadi kolom yang terakhir adalah example of sentences. Perlu nggak? Supaya benar-benar clear nih kita bisa memahami makna dari kata tersebut. Perlu ya? Contoh dalam kalimat. Tapi contoh dalam kalimatnya pun Anda harus membuat kalimat yang bisa membantu Anda memahami makna dari kata tersebut. Yaitu misalnya ya,
kalau Anda nanti misalnya menulis Bu Niken, by the way my name is Niken ya. Bu Niken is a meticulous person. Misalnya begitu. Bu Niken is a meticulous person. Kalau di bahasa Indonesia kan Bu Niken itu orangnya sangat teliti sekali. Itu dikatakan sebagai it's not a quite helping sentence for you. Kalimat itu tidak sungguh-sungguh membantu Anda untuk memahami kata meticulous. Kalau Anda menemukan kalimat Bu Niken is a meticulous person, iya kalau Anda ingat kata meticulous itu apa. Tapi kalau enggak kan, Bu Niken is a meticulous person menjadi kalimat yang dead, mati gitu loh, tidak bermakna apa-apa karena Anda lupa meticulous itu maknanya apa. Sehingga suggestionnya adalah for you to create a kind of sentence paling tidak seperti ini. Bu Niken is so meticulous that she never makes mistakes in her job. Misalnya seperti itu. Kan never makes mistakes in her job itu adalah satu kata-kata yang Anda paham gitu ya. Never makes mistakes, tidak pernah membuat kesalahan in her job. Jadi secara keseluruhan konteks dari kalimat itu membantu Anda untuk memahami makna dari kata meticulous itu sendiri. Jadi daripada membuat contoh kalimat yang Bu Niken is a meticulous person yang hanya membantu Anda secara grammar menyusun kata-kata menjadi kalimat yang baik tetapi tidak membantu Anda secara makna, maka lebih baik Anda membuat kalimat semacam Bu Niken is so meticulous that she never makes mistakes in her job. Begitu telitinya Bu Niken, atau Bu Niken ini adalah orang yang begitu teliti, ini hanya dalam kalimat ya, sehingga dia tidak pernah membuat kesalahan di dalam pekerjaannya. Itu secara keseluruhan membantu Anda memahami konteks dan makna dari kata meticulous. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau enriching your vocabulary, paling tidak have 5 columns in your list gitu ya. Anda buat 5 kolom di dalam buku daftar kosakata baru yang Anda miliki. Kolom yang pertama adalah kata baru, kolom kedua makna atau sinonim, kolom ketiga pronunciation atau cara baca, kolom keempat informasi mengenai part of speech atau jabatan kata, di bahasa Inggris part of speech, apakah itu verb, kata kerja, apakah itu noun, kata benda, apakah itu adjective, kata sifat, apakah itu adverb, kata keterangan, dan seterusnya. Kemudian kolom yang terakhir adalah examples in sentences, tetapi Anda membuat kalimat yang sekiranya bisa membantu Anda mengingat makna dari kata baru tersebut. Question? Not yet. Oke, good. Mudah-mudahan karena sudah memahami apa yang saya sampaikan ya. Nah sekarang, kalau saya sudah enriching my vocabulary Bu, bagaimana saya bisa menguasai reading part of TOEFL test? Nah, langkah yang kedua adalah getting to know the types of questions. Anda harus familiar atau terbiasa dengan tipe-tipe pertanyaan di dalam reading. Nah, sekarang, tipe pertanyaan apa yang paling sering muncul di reading comprehension test? Topiknya. Yang Anda What ingat. is the topic? Topik, exactly. Bagus. Pertanyaan yang pasti ada di reading TOEFL adalah what is the main topic of the text? What is the main topic of the paragraph? What is the main idea of the text? What is the main idea of the paragraph? Barangkali kemudian pertanyaannya dimodifikasi menjadi what is the subject of the passage? Itu ada semua di buku modul yang diberikan kepada Anda ya. Kemudian, what is the author's main point in the passage? Atau, with what is the author primarily concerned? Atau, which of the following would be the best title of the passage? Jadi secara keseluruhan sebetulnya yang dan main idea-nya. Sulitkah pertanyaan mengenai topik dan main idea?
Tidak Bu. Tidak sulit. Tidak sulitnya kenapa? Biasanya kan pada umumnya bisa kita temui di awal teks. Nah, itu. Dan membuat jebakannya, Mas. Yeah. Meskipun salah satu strateginya adalah melihat ke kalimat pertama, karena keuntungan yang kita dapatkan adalah fakta bahwa sebagian besar atau bahkan semua teks di Reading TOEFL itu masih memiliki tipe teks yang tradisional. Artinya tipe teks tradisional itu selalu hampir selalu menempatkan topik sentence atau kalimat yang berisi topik gitu ya. Kalimat yang berisi topik dari paragraf itu di depan gitu. Jadi topik sentence-nya itu tuh di depan. Kan topik sentence bisa di tengah, bisa di akhir, bisa juga sebuah paragraf itu nggak ada topiknya sama sekali, nggak ada topik sentence-nya sama sekali. Tapi kalau Reading TOEFL itu hampir selalu katakanlah menempatkan topik sentence itu di the very first part of the paragraph gitu ya. Sehingga memang tadi Anda tergiur untuk melihat ke kalimat pertama. Tapi kadang mungkin ini juga alami oleh mahasiswa yang lain ya. Kadang Anda melihat ke kalimat pertama kok masih bingung ya Bu. Saya melihat kalimat pertama, tapi di situ ada lebih dari satu opsi yang bisa saya pilih Bu. Jadi ini bisa, ini ya bisa. Jadi saya bingung gitu loh. Nah, apakah Anda sudah paham bahwa one of the best strategies, salah satu strategi terbaik untuk menyelesaikan tipe pertanyaan mengenai main idea, main topic yang biasanya muncul di nomor kecil, artinya di nomor 1, pertanyaan nomor 1 itu langsung main idea gitu loh. Tapi best strateginya adalah dipending dulu, menjawab tipe pertanyaan itu Mas Mbak. Jadi dipending dulu, ditinggalkan dulu. Nanti yang harus Anda kerjakan pertama, disarankan adalah pertanyaan mengenai details. Siapa, mengapa, kapan. Karena pertanyaan detail di dalam TOEFL reading itu selalu kronologis. Artinya, misalnya pertanyaan detail nomor 3 itu Anda temukan di baris pertama, maka pertanyaan detail nomor 4 akan Anda temukan di bawahnya. Pertanyaan detail nomor 5 di bawahnya lagi, nomor 6 di bawahnya lagi. Jadi tidak acak, urut ke bawah terus gitu. Sehingga nanti kalau Anda mengerjakan pertanyaan mengenai detail questions yang siapa, mengapa, kapan, WH questions itu ya, WH questions itu, maka Anda akan lebih banyak mendapatkan informasi mengenai teks tersebut, apakah paragraf atau keseluruhan teks. Karena yang namanya menentukan topik atau main idea itu hanya bisa Anda tentukan kalau Anda menguasai seluruh informasi yang ada di dalam teks. Mengapa begitu, Bu? Karena main idea, main topic questions itu biasanya dihadirkan 3 distractors atau pengecoh. Pengecohnya adalah ada 4 jenis, Mas. Nanti ada 3 di antara 4 jenis ini yang muncul. Pertama adalah opsi jawaban yang terlalu luas. Opsi jawaban terlalu luas itu dia opsinya itu tuh berbicara atau menyebut hal yang disebutkan pula di dalam teks. Tapi terlalu luas dia. Jadi kurang bisa merepresentasikan isi teks. Ada juga opsi jawaban yang terlalu sempit. Gitu ya. Dia ada juga menyebutkan hal yang dibicarakan di dalam teks tersebut, tetapi hanya spesifik saja. Hanya ditemukan di paragraf 3 sebagai salah satu contoh, padahal ada contoh-contoh yang lain. Sehingga menyebutkan opsi itu sebagai main idea atau main topic, berarti tidak bisa menggandeng informasi yang lain yang ada di dalam teks. Jadi sudah terlalu luas, terlalu sempit yang tentu tidak bisa Anda pilih. Ada juga opsi jawaban yang incorrect. Jadi incorrect ini lebih mudah untuk dideteksi, Mas.
Mbak ya, kalau misalnya di dalam teks itu Anda menemukan angka 20.000. Terus kemudian di situ Anda menemukan opsi misalnya katakanlah less than 15,000. Misalnya seperti itu, kan jelas salah. Karena 20.000 itu tidak kurang dari 15.000. Kalau ada opsi less than 15,000. Padahal di dalam teks dikatakan ada 20.000. Berarti kan jelas salah. Gitu ya. Atau di dalam teks 20.000 tetapi di opsi 200.000 ada tambahan 01, itu jelas salah. Di dalam teks dikatakan gedungnya menghadap ke utara, di dalam opsi dikatakan gedungnya menghadap ke selatan. Berarti itu pasti salah. Gitu. Jadi opsi yang incorrect itu lebih mudah dikenali daripada opsi-opsi yang terlalu luas, terlalu sempit itu tadi. Ada lagi satu distractor namanya opsi yang irrelevant. Jadi teksnya ngomongin apa, opsinya ngomongin sesuatu yang lain lagi, tidak relevan. Gitu. Ini juga mudah untuk ditentukan bahwa kayaknya bukan ini karena tidak relevan. Nah, sehingga Anda harus memiliki keterampilan untuk memilih opsi mana yang terlalu luas, opsi mana yang terlalu sempit, sehingga tidak hanya sekedar memilih opsi yang mengandung atau menyebutkan benda atau topik atau hal yang dibicarakan di dalam teks. Nah, sekarang contohnya ya. Saya pernah satu hari memberikan satu teks kepada mahasiswa saya, sekian puluh orang gitu ya, mungkin 20 sekian orang. Saya minta untuk membaca teks kecil tentang honeybees. Honeybees itu lebah madu ya. Kemudian yang diceritakan di dalam teks itu adalah teks itu kecil saja, paragraf kecil, mungkin hanya terdiri dari 4 atau 5 kalimat pendek gitu ya. Isi dari teks bukan bunga yang ada bisa diambil itu loh sama si lebah-lebah itu loh. Jadi kalau dia menemukan bunga atau buah atau apapun yang kira-kira bisa dihisap sarinya gitu ya, maka dia di dalam teks itu disebut sebagai dancing. Dia melakukan gerakan memutar, menari tapi berputar gitu ya. Jadi dancing. Semakin cepat putaran si lebah yang menemukan sumber makanan itu, maka semakin dekat sumber makanannya. Kalau dia muternya itu pelan, berarti sumber makanannya itu masih jauh. Jadi intinya seperti itu yang disampaikan di teks kecil itu tadi. Kemudian pertanyaannya adalah, what is the main topic of the passage? Opsi A adalah honeybees yang kemudian secara berjamaah langsung dipilih oleh semua mahasiswa saya pada waktu itu. What is the topic of the passage? Honeybees. Kemudian ketika tiba waktunya kita mendiskusikan, mereka kaget dong. Loh Bu, kok honeybees salah? Gitu, jadi disalahkan itu. Padahal mereka sudah senang banget. Wah ini opsinya yang betul di A. Jadi mereka tidak harus melihat opsi-opsi yang lain. B, C, D pasti enggak deh, ini pasti A. Karena yang dibicarakan di dalam teks itu memang honeybees. Jadi what is the topic? Topiknya apa? Honeybees, lebah madu. Karena teks itu tidak membicarakan beruang madu, tidak membicarakan biawak, tidak membicarakan yang lain, tapi ini memang membicarakan lebah madu gitu. Tapi ketika diskusi ternyata itu disalahkan, mereka kaget. Kenapa salah? Begitu. Saya bilang, kalau Anda menjawab honeybees, sedangkan ada opsi lain yang mungkin lebih tepat, maka Anda terlalu gegabah. Karena honeybees itu sebetulnya terlalu luas. It is a too wide option. Terlalu luas honeybees itu. Karena kalau hanya honeybees saja topiknya, maka barangkali di dalam teks itu berbicara mengenai how to breed honeybees. Bagaimana mengembangbiakkan honeybees. Mungkin teks itu berbicara mengenai tanaman apa yang paling disukai honeybees. Atau bagaimana cara mendapatkan madu dari lebah madu itu misalnya. Ada banyak sekali yang bisa dibicarakan, tapi kok ini hanya honeybees. Sedangkan di dalam teks kecil itu tidak mungkin membahas semuanya. How to breed honeybees.
what is the favorite food of these honeybees, how to get honey from the bees misalnya, itu tidak dibicarakan sama sekali di dalam teks. Jadi honeybees itu opsi yang terlalu luas. Kemudian di B ada opsi yang lain lagi, the speed of honeybees dance, gitu. Dan mereka curiga, oh mungkin ini ya Bu ya, the speed of honeybees dance. Terus saya bilang bahwa opsi itu terlalu sempit. Kenapa Bu terlalu sempit? Karena the speed of honeybees dance memang dibicarakan di dalam teks itu, tapi tidak serta-merta mengenai itu. Tujuan membicarakan mengenai kecepatan menarinya itu hanya untuk menjelaskan bagaimana honeybees berkomunikasi dengan bees yang lain untuk memberitahu bahwa hey, di sana ada sumber makanan loh. Gitu. Jadi tidak hanya melulu mengenai the speed of the dance, meskipun di situ ada kata slow and fast. Jadi ini terlalu sempit. Kalau yang tadi honeybees tadi terlalu luas, ini terlalu sempit. Ada juga opsi yang irrelevant. Jadi how to breed honeybees itu dibicarakan di situ loh. Tapi kan masih honeybees Bu yang disebut di situ. Tapi how to breed-nya itu menjadi irrelevant. Bagaimana mengembangbiakkan honeybees tidak dibicarakan sama sekali di dalam teks itu. Maka opsi C, how to breed honeybees menjadi opsi yang tidak bisa kita pilih karena irrelevant. Tidak relevan dengan informasi yang ada di dalam teks. Dan ternyata yang paling relevan ada nun jauh di sana di D. Makanya tadi milih cepet-cepet A itu adalah perbuatan gegabah. Meskipun dalam konteks lain Anda diminta untuk kalau sudah yakin dengan opsi itu, gak usah lihat opsi yang lain. Gitu. Apalagi kalau sudah cetawela-wela bahwa opsinya ada di A, gak perlu lihat di B, C, D. Tapi kan masalahnya ini Anda terlalu bersemangat, ya kan? Karena tidak melirik ke opsi D yang ternyata malah lebih relevan dengan apa yang disampaikan di dalam teks, yaitu how honeybees communicate with each other. Jadi communicate-nya itu dalam rangka memberitahu mengenai letak sumber makanan, dan how-nya itu adalah dengan cara dancing yang fast dancing and slow dancing sesuai dengan jarak dari mereka ke sumber makanan tersebut. Jadi yang paling tepat jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan what is the topic of the passage adalah how honeybees communicate with each other, karena itu sudah masuk ke ranah makanan tadi, sudah masuk ke ranah kecepatan dancingnya honeybees dan lain-lain gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana? Belum ya, jadi cukup jelas bahwa main idea, main topic questions menjadi salah satu tipe pertanyaan yang paling sering muncul. Kemudian dia ada di nomor kecil, tetapi one of the best strategies untuk menghadapi tipe pertanyaan ini adalah dengan pending dulu, dilewati dulu. Kita kerjakan tipe-tipe pertanyaan yang bisa membuat kita mendapatkan tambahan informasi mengenai teks tersebut. Kemudian apalagi ya, Anda harus hati-hati dengan opsi jawaban yang terlalu luas dan terlalu sempit yang seolah-olah dua-duanya itu tuh memang ya ada di dalam teks. Jadi Anda bingung mau pilih yang mana ya. Ini semua ada di dalam teks, tetapi Anda harus memahami bahwa yang namanya main topic atau main idea itu harus memayungi semua informasi yang ada di dalam teks tersebut. Kalau yang ditanyakan adalah main topic atau main idea paragraf, maka jawaban yang Anda pilih harus memayungi semua informasi yang ada di tiap-tiap kalimat di dalam paragraf itu. Kalau dia hanya muncul di kalau dia hanya muncul di kalimat pertengahan dan akhir, tetapi ada informasi di awal paragraf yang tidak bisa dipayungi oleh statement itu, maka dia pasti bukan main idea atau main topiknya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah main idea atau main topic of the passage, kalau the passage itu kan berarti keseluruhan paragraf ya, maka Anda tidak bisa memilih informasi yang hanya dinyatakan di paragraf ketiga saja, hanya dinyatakan di paragraf kedua saja.
Atau ada 3 paragraf, tetapi kalau memilih opsi itu, dia hanya memayungi informasi yang ada di paragraf 2 dan 3. Paragraf 1 lewat. Maka Anda tidak bisa memilih opsi tersebut. Gitu ya. Jadi main topic itu jenis pertanyaannya seperti apa, kemudian distraktornya atau pengecohnya berupa apa saja sudah tahu, best strateginya adalah dengan cara depending dulu dan sebagainya Anda sudah tahu, gitu ya. Baik, kita lanjutkan tipe pertanyaan yang berikutnya. Sebelum nanti kita akan, saya akan memberikan waktu kepada Anda untuk berlatih, begitu ya. Kemudian saya akan memberikan Anda waktu ke depan saya akan memberikan Anda waktu sekian menit seperti halnya waktu yang ada di dalam TOEFL test. Anda harus benar-benar menghadapi real time seolah-olah Anda memang sedang mengikuti TOEFL test dengan waktu yang allotted, waktu yang disediakan. Kemudian setelahnya kita akan membahas jawaban Anda, apakah betul atau salah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu the types of the questions. Nah, tadi sudah main idea question, sekarang selanjutnya adalah recognizing the organization of ideas. Gitu ya. Saya tidak bisa share screen karena kamera saya sangat-sangat tidak bisa bersih, begitu ya. Saya baru sedang menjadwalkan untuk mengubah atau mengganti kamera saya sehingga nanti bisa lebih bagus lagi share screen-nya karena ternyata berpengaruh. Jadi saya belum bisa share screen hari ini. Tetapi ada semua yang saya sampaikan ini di PowerPoint. Di PowerPoint dan juga di modul Anda, begitu ya. Oke. Nah, kemudian recognizing the organization of ideas. Jadi ada juga di satu masa Anda akan ditanyakan mengenai pengorganisasian ide di dalam teks yang diberikan kepada Anda. Nah, contoh pertanyaannya adalah misalnya Anda akan ditanyakan what type of information is included in the first paragraph. Jadi tipe informasi apa yang ada di paragraf pertama? Apakah itu an argument? Apakah itu a definition? Apakah itu an opinion? Apakah itu a theory? Nah, nanti Anda akan melihat informasi-informasi yang Anda akan melihat informasi-informasi yang ada di situ, gitu ya. Kalau itu an argument, berarti pasti ada argumen atas sebuah problem misalnya. Kalau itu a definition, berarti ada kata is defined as, jadi lalalala didefinisikan sebagai lalalala misalnya. Maka itu a definition. Kalau a theory, berarti harus menyebutkan theoristnya siapa, nama penyebut atau pengusung teorinya tersebut siapa, gitu ya. Terus kemudian bisa juga pertanyaannya berupa how does the information in the third paragraph differ from that in the second paragraph? Bagaimana informasi yang ada di paragraf ketiga itu berbeda dengan informasi yang ada di paragraf kedua? Apakah A misalnya it presents a contrasting point of view? Apakah paragraf ketiga itu memberikan atau mempresentasikan ide yang kontras dengan ide yang disebutkan di paragraf kedua? Atau it presents real information rather than a premise. Mungkin paragraf keduanya itu premis atau teori, tapi paragraf ketiganya fakta di lapangan seperti apa kenyataannya misalnya. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya bisa Anda jawab dengan membaca semua kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Jadi ini juga termasuk pertanyaan yang harus Anda pending dulu. Pokoknya pertanyaan yang bersifat overview questions, pertanyaan yang mengharapkan Anda bisa mendapatkan informasi dari awal, tengah, sampai dengan akhir teks, maka harus dipending dulu. Seperti organization of ideas questions itu tadi. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
terkait dengan detail questions yang tadi saya bilang. Detail questions itu siapa, mengapa, kapan, di mana, WH questions. Pertanyaan ini mudah karena jawabannya ada di dalam teks. Anda tinggal menemukan kata kunci di dalam pertanyaan. Jadi Anda temukan kata kunci di dalam pertanyaan, kemudian Anda kembali ke teks menemukan kata kunci tersebut. Misalnya yang ditanyakan adalah terkait dengan location. According to the passage, Williamsburg is located in da-da-da-da. Oh, berarti ini kaitannya dengan Williamsburg, kota Williamsburg, dan yang ditanyakan adalah bukan jumlah penduduknya, tetapi location-nya, karena di situ ada is located. Maka Anda kembali ke teks, menemukan kata Williamsburg, kemudian yang terkait dengan lokasi dari kota Williamsburg tersebut. Jadi mudah sekali. Tapi bisa menjadi sulit karena kira-kira kesulitannya apa untuk tipe pertanyaan ini? Detail questions. Kira-kira pertanyaan detail questions ini kendalanya apa? Karena kan tadi saya bilang in general it is easy. Why is it easy? Because the information is already there in the text. Anda hanya perlu mencocokkan kira-kira yang perlu saya baca itu tuh di atas, di tengah, atau di bawah, di kalimat kedua atau ketiga, dan seterusnya. Mudah kan? Tapi ada kendalanya. Kira-kira kendalanya apa? Halo, halo. Halo, halo. Are you there? Oke. Kira-kira kendalanya apa? Anda membayangkan kendala atau kayaknya saya bisa deh ini, tipe pertanyaan ini. Karena Kendalanya terlalu ceroboh mungkin. ya, ketidaktelitian ya. Kendala utama adalah ketidaktelitian. Kendala utama adalah ketidaktelitian. Sehingga kalau Anda tidak teliti, memang Anda bisa miss. Tapi bisa juga kendalanya adalah because you don't know what is meant in the question, Anda nggak paham. Ini maknanya apa ya pertanyaan ini? Karena pernah terjadi. Jadi ditanyakan di situ, what happens, bukan what happens, tapi pertanyaannya waktu itu kalau tidak salah, kapan, yang di atas kepala hewan itu namanya apa? Tanduknya. Kapan tanduk dari rusa, antlers namanya ya, rusanya itu tuh tipenya itu antlers, deer antlers gitu, itu tumbuh gitu. Kapan tanduk dari rusa ini tumbuh? Kemudian dijawab oleh mahasiswa saya, in temperate weather gitu. In temperate weather. Tapi karena dia tidak paham temperate weather itu artinya apa, nah dia salah. Jadi di dalam teks itu dikatakan bukan in temperate weather tetapi in cold weather. Sedangkan temperate weather itu artinya tropical weather seperti yang punya kita ini. Itu padahal di situ di teks dikatakan cold weather. Karena dia tidak tahu bahwa temperate weather itu bersinonim dengan tropical dan bukan bersinonim dengan cold, maka kemudian dia pilih temperate weather. Padahal seharusnya dia memilih sesuatu yang lain yang bersinonim dengan cold weather. Gitu. Jadi kendala kedua selain ketidaktelitian tadi, kadang kan kita capek gitu ya, memaintain konsentrasi kita ketika kita harus membaca kalimat-kalimat yang banyak, gitu, sehingga kemudian terjadi ketidaktelitian itu tadi atau malas baca gitu. Saya juga pernah mengalami itu. In the middle of my reading test, saya suddenly
losing my concentration, losing my mood dan sebagainya, sehingga saya nggak mau baca lagi, atau pikiran saya, otak saya nggak mau diajak membaca gitu loh, sudah lelah gitu. Nah itu yang menjadi kendala kita, gitu ya, synonymous expressions untuk detail questions ini, gitu. Kemudian yang juga harus kita lihat adalah tipe pertanyaan yang selanjutnya. Kalau detail questions tadi sudah jelas ya. Nah ini adalah unstated What be primary concern by the author?